Bisa mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan presentasikan progres project pemrosesan teks kami dengan judul Deteksi Berita Palsu, mengungkapkan fakta melalui pemrosesan teks otomatis. Adapun anggota kelompok kami ada saya, Linti Hana Safitri, Citra Ardia Intan, dan Sazlin Fariza. Latar belakang, di era digital berita palsu, hoax menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online, menyebabkan disinformasi dan merugikan masyarakat. Masyarakat biasa sering kesulitan membedakan berita hoax dan fakta karena banyaknya informasi yang tersebar dengan cepat. Oleh karena itu, penggunaan AI dan Natural Language Processing atau NLP menjadi solusi penting. Dengan menganalisis pola bahasa dan konten, sistem pemrosesan teks otomatis dapat membantu mengidentifikasi berita palsu secara efektif dan akurat, serta berkontribusi pada upaya mengatasi disinformasi di era informasi ini. Adapun dataset dokumen yang digunakan dalam proyek kami diambil dari website turnbackhoax.id. Ini adalah situs komunitas yang melawan peredaran hoax di Indonesia dan telah diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Adapun metode yang kami gunakan antara lain ada pre-processing, yaitu persiapan data sebelum analisis, similarity calculation atau proses mengukur tingkat kesamaan antara dua objek, classification mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, class determination menentukan kategori atau label dari satu objek berdasarkan karakteristik atau fitur-fiturnya. Untuk langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data dari Turnback Hoax menggunakan scraping menggunakan Beautiful Soup. Untuk hasilnya sendiri adalah berikut. Ada banyak kami mendapatkan URL dari web tersebut tentang sumber berita-berita hoax. Setelah melakukan scraping, di sini kami membuka setiap URL beritanya. Di sini kami mencari sumber-sumber berita hoaxnya. Di sini kami mencari berita yang berasal dari YouTube dan setelah kami mendapatkan beritanya tersebut, kami melakukan transkrip video YouTube untuk mengambil teksnya untuk dapat kami melakukan proses pemrosesan teks. Untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah melakukan transkrip video untuk mengambil data berita hoax, kita juga mengambil data berita fakta dari sumber-sumber terpercaya seperti kompas.com, CNN, dan lain-lain. Lalu kita menjadikan data-data tersebut menjadi dalam satu file CSV dengan menggunakan program tersebut. Dan hasilnya bisa terlihat seperti yang ada di layar. Ini merupakan file CSV dengan gabungan dari data hoax dan juga data fakta. Setelah itu, kita melakukan processing teks menggunakan kode dengan melakukan tokenisasi, yaitu memisahkan teks menjadi kata-kata individual, normalisasi dengan mengubah semua teks menjadi huruf kecil, menghilangkan tanda baca, angka, dan simbol yang tidak diperlukan.
Lalu stop word removal untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memberikan makna secara signifikan. Stemming untuk mengembalikan kata ke dalam kata dasar tersebut. Lalu factorization untuk mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan teknik seperti TF-IDF. Setelah melakukan processing, kita mendapatkan file CSV-nya seperti yang ada di gambar, yang ada di layar. Setelah melakukan processing teks, kita bisa melakukan untuk filter extraction yang langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum melakukan feature extraction, sebelumnya kita sudah melakukan processing dengan menggunakan banyak teknik. Di antaranya ada Go, Digram, TF-IDF, dan masih banyak lagi. Namun, ternyata setelah dilakukan pre-processing, yang paling optimal adalah TF-IDF dan juga Digram. Lalu kita melakukan feature extraction dengan menggunakan XGBoost. Yang pertama itu ada IDF. Untuk hasil CSV-nya seperti gambar berikut. Untuk hasilnya sendiri, model XGBoost menunjukkan performa yang cukup baik pada dataset TF-IDF. Namun karena hanya menggunakan 3 contoh, hasil ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati untuk meningkatkan kinerja model. Disarankan untuk memperoleh lebih banyak data guna mengurangi efek sampel yang kecil, dan juga menangani nilai hilang pada kolom label, dan juga melakukan perbandingan dengan model lain agar diperoleh perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas metode yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil feature extraction dari Digram. Berikut adalah file CSV-nya. Untuk hasil yang diperoleh dari Digram ini memiliki performa yang valid. Oleh karena itu, perluasan dataset dan pemeriksaan keseimbangan kelas sangat disarankan untuk meningkatkan keandalan dan akurasi model. Baik, langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah melakukan model klasifikasi yaitu validasi model, yaitu membagi data menjadi training set dan testing set lalu menggunakan post validation untuk menghindari overfitting. Selanjutnya adalah menghitung metrik performa seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur keberhasilan model. Selanjutnya adalah deteksi bahasa dan gaya, yaitu menganalisis gaya bahasa atau pola linguistik yang sering digunakan dalam berita hoax seperti clickbait atau kalimat yang berlebihan. Selanjutnya adalah melakukan analisis sentimen pada teks untuk melihat apakah ada perbedaan antara pola emosi dalam berita hoax dan berita asli. Selanjutnya adalah melakukan ekstraksi entitas. Di sini kita menggunakan name entity recognition untuk mengidentifikasi nama orang, tempat, atau organisasi yang sering muncul dalam berita hoax. Selanjutnya adalah pengujian data pada nyata, maksudnya pengujian pada data nyata, yaitu menguji model pada data baru dari berita yang sedang trending untuk melihat akurasi deteksi hoax pada kondisi dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.